Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kita akan melaksanakan pembelajaran daring atau online perdana untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8F, G, H, dan I. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kalian berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nantinya kalian diberikan kelancaran dan kemudahan saat nantinya kita belajar bersama. Berdoa, kita mulai. Selesai. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kalau nanti kalian mendengarkan suara-suara yang kurang berkenan, mungkin kalian mendengarkan suara motor lewat, mobil lewat, atau mungkin suara-suara lainnya. Ya, jadi tolong dimaklumi ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Di slide berikut ini ada cuplikan contoh berita. Kalau kita lihat dari judul beritanya, pasca gempa Jepara, petugas ukur kemiringan Candi Borobudur. Nah, mari kita simak video ini dengan seksama ya. Kalian bisa play video ini. Untuk mempercepat waktu, saya langsung bahas saja. Nah, ini nomor 2 ini ada pertanyaan. Apa yang dibahas pada video ini? Nah, video ini ketika saya sudah simak, intinya adalah Balai Konservasi Candi Borobudur melakukan pengukuran stabilitas Candi Borobudur. Biasanya pengukuran stabilitas candi itu dilakukan setiap tahun. Namun, pasca terjadinya gempa di Laut Utara Jawa, yaitu di Kota Jepara pada Selasa pagi, maka Balai Konservasi ini segera melakukan pengukuran ulang. Itu inti dari berita tersebut. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang nomor 3. Termasuk jenis teks apakah pada video ini? Sudah jelas sekali kalau di video ini adalah termasuk teks berita. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah supaya nanti kalian semua siswa dapat menunjukkan pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita yang kalian dengarkan, kalian baca, dan kalian simak. Dan kalian juga bisa menganalisis unsur-unsurnya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada definisi dari berita. Apa yang dimaksud dengan berita? Berita. Pelajaran berita ini sudah kalian dapatkan mungkin saat SD ya. Dan ini kita ulang kembali di kelas 8. Nah, berita merupakan bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan yang biasanya terdapat di surat berkabar maupun lisan itu contohnya di media seperti radio atau televisi. Kalau sekarang ini tidak hanya di radio dan televisi, tapi kita juga bisa melihat berita itu di media sosial. Kita bisa menggunakan Facebook kita, Instagram, di WhatsApp. Kita juga bisa lihat berita lewat YouTube juga. Dari sebuah peristiwa kejadian yang
Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan berita? Pelajaran berita ini sudah kalian dapatkan saat SD ya. Sekarang kita ulang kembali di kelas 8. Nah, di slide ini ada definisi dari berita. Berita merupakan bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan maupun lisan dari sebuah peristiwa atau kejadian yang oleh khalayak dipandang sebagai informasi yang penting untuk diketahui. Intinya adalah berita itu menyajikan informasi yang disajikan dengan media tulis maupun lisan dan menampilkan atau menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa kepada masyarakat. Dan informasi ini dianggap masyarakat sebagai informasi yang penting untuk diketahui. Seperti itu. Dan berita dalam bentuk tulisan itu beraneka ragam ya, tidak hanya di surat kabar saja. Bisa kita baca lewat majalah dan juga artikel-artikel. Selain itu, berita lewat media lisan bisa kita lihat tidak hanya di radio dan juga televisi. Untuk sekarang ini kan sudah zaman now ya. Kita bisa lihat berita lewat HP kalian. Kita bisa pergunakan media sosial kalian seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram, Line. Di media-media itu kita bisa juga melihat, membaca, dan mendengarkan berita. Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Contohnya adalah membaca berita. Beritanya juga berita yang positif ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Macam informasi yang tersaji dalam berita dapat berupa. Nah, macam informasi yang biasanya disajikan dalam berita itu ada berita politik, ada juga berita ekonomi, ada juga berita olahraga, berita kriminal, hukum, dan sebagainya. Kalau ini pasti kalian tahu lah ya jenis-jenis dari tema dalam berita. Bisa politik, bisa ekonomi, olahraga, kriminal, hukum, bisa juga gaya hidup atau lifestyle. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, berita artinya apa? Berupa kejadian atau laporan atau peristiwa berisi informasi yang aktual dan faktual. Nah, berita sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa kuno ya, bahasa Nusantara kuno, dari kata wirid. Bacanya wirid ya, walaupun itu pakai huruf V, berarti terjadi atau ada. Berita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Dari kata read berarti terjadi atau ada, lalu menjadi berita. Dan di bahasa Indonesia diserap menjadi berita, yaitu kejadian yang sedang terjadi. Itu asal-usul dari kata berita ya. Ternyata kata berita ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata berita menjadi berita. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas pokok-pokok berita. Sekarang kita akan membahas pokok-pokok berita yang meliputi unsur informasi. Untuk menyimpulkan isi berita, perlu memahami pokok-pokok berita. Karena pokok berita ini merupakan